Pemirsa, kembali lagi di Breaking News TV One bersama saya Prima Alvernia. Tentunya masih bersama dengan kedua narasumber kami di sini, ada Prof. Siti Zuhroh selaku peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI dan peneliti utama di Politik BRIN, dan juga Ibu Monika Kumalasari selaku pakar mikroekspresi. Kita kembali melanjutkan perbincangan tadi dengan rekan saya sebelumnya, Alfa Tauhid, mengenai poros Prabowo dengan Gibran. Tadi Bu Monika sudah menyampaikan pendapatnya. Sekarang giliran dari Prof. Siti Zuhroh. Menurut Anda bagaimana kecocokannya? Iya, memang ini kan tentu ya publik juga menunggu ini. Kenapa Pak Prabowo belum juga menentukan pasangan calonnya gitu kan. Apalagi dukungan partai-partai sudah sangat signifikan. Didukung oleh Partai Golkar, yang partai pemenang kedua pemilu 2019. Lalu ada PAN gitu ya, ditambah lagi dengan Partai Demokrat. Kalau partai yang ini kan tidak ada di DPR ya, ada PBB gitu. Jadi menurut saya sangat signifikan, paling besar itu di atas 50%. Kemungkinannya? 50% kursinya sudah untuk koalisinya saja gitu. Tapi ternyata ada kerumitan dalam memilih calon wakil presiden. Maka apa yang ditunggu kan gitu publik ya. Lalu publik mengait-ngaitkan jangan-jangan memang nunggu Gibran. Sampai ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Terjadilah keputusan itu beberapa hari yang lalu. Tapi belum juga diputuskan gitu ya. Nunggu apa lagi? Oh ternyata nunggu bapaknya Gibran gitu kan. Karena belum ada di Indonesia ya. Tentu pilihan kepada Gibran itu tidak ansih melihat Gibrannya. Tapi dibalik Gibran itu yang penting kan gitu. Ini adalah seorang putranya presiden gitu kan. Dan Pak Prabowo sudah membuat statement yang sangat eksplisit gitu ya, bahwa dirinya itu sangat tegak lurus pada Pak Jokowi, sangat ingin melanjutkan semua pekerjaan Pak Jokowi lah gitu ya, melanjutkan rezim saat ini dan sebagainya. Tentu kalau didukung oleh Pak Jokowi, bukan didukung Gibran sebenarnya, Pak Jokowi, itu ada keyakinan menang itu besar gitu, menurutnya. Yang pernah kalah 3 kali itu kan gitu. Maka jangan-jangan saya kalau sudah didukung Pak Jokowi itu, ini adalah betul-betul poin yang sangat penting untuk mengatakan saya akan menang. Buktinya gitu kan, lembaga-lembaga survei aja menempatkan dirinya di nomor 1. Itu buktinya menurut mungkin gitu ya Pak Prabowo. Jadi menurut saya tidak ansih melihat Gibrannya, tapi pengaruh dari Pak Jokowi. Tapi kan itu menurut survei saat ini. Survei itu harus berlangsung sampai Februari. Ketika terjadi kita mencoblos itu. Kalau itu yang disurvei itu baru afdol. Baru istilahnya itu ya akurat gitu. Saat ini nggak akurat sama sekali. Karena survei itu fluktuatif gitu ya. Hanya menggambarkan ya seminggu itu atau 2 minggu itu atau 10 hari itu. Kadang 1-2 statement dari para paslon ini bisa merubah arah juga gitu ya. Betul. Lah di Indonesia itu politik itu sangat kontekstual. Sangat kontekstual. Jadi tidak bisa, sangat dinamis dan kontekstual, dan keputusan-keputusan itu lebih kontekstual. Seperti apa yang terjadi dengan pasangan Anies dan Amin itu konteksnya luar biasa itu. Jadi ada pertimbangan dengan apa yang sesuai dan sebagainya terjadi. Nah ini. Jadi politik itu sangat kontekstual dan momentum gitu ya. Nah ini yang kalau sudah miss, ketinggalan momentumnya, konteksnya hilang, masuk angin. Biasanya seperti itu. Jikalaulah Prabowo memang nanti akan bersanding dengan Gibran, artinya dari ketiga paslon ini hanya pasangan Prabowo Gibran yang cawapresnya ini lebih muda dari capresnya. Akan ada pengaruhnya apa saja dalam ketatanegaraan? Mungkin dalam pemilu dulu ya, seperti apa animo dari atau perilaku pemilih nanti, merespon ada calon orang muda gitu loh. Mudanya itu seperti apa gitu kan, background mudanya itu apa gitu, prestasi apa yang dilakukan kan gitu.
Jadi orang muda itu juga punya semacam apa ya, sosok yang dianggap menjadi ininya panutan, atau sosok yang dianggap betul-betul patut dihargai, dihormati dan sebagainya. Ada juga, karena apa? Karyanya, karena betul-betul achievement-nya gitu ya, novelty-nya dan sebagainya. Lah, dengan Gibran tentu Mas Gibran ini menunjukkan apanya? Hanya kepala daerah di Solo saja gitu. Itu pun kan orang tahu gitu ya. Bagaimana dia bisa menjadi kepala daerah Solo, karena ada podcastnya dari Pak Rudi itu yang keluar kan gitu. Itu menjadi diketahui oleh publik gitu. Bagaimana dinasti politik dibangun di situ sebetulnya gitu ya. Menjadi tidak dinasti kalau yang bersangkutan itu kompetitif ketika tidak usah pakai memasang siapapun di backgroundnya kan gitu. Lah kalau sudah katakan Pak Jokowi tidak menjadi presiden, dia mampu gitu ya menunjukkan kompetisi kontestasi dalam pilkada atau pilpres nanti dia menang, itu hebat itu. Nah itu yang kita akan nilai bahwa ini tidak ada urusannya dengan politik kekerabatan atau dinasti politik. Itu adalah memang sosoknya piawai, sosoknya kompeten dan sebagainya. Ada pengakuan tadi itu loh, acknowledgement tadi itu. Artinya jadi bukan sekedar muda, oh ini pemilih muda akan memilih Gibran. Tidak bisa seperti itu, pemilih itu tidak tunggal. Jadi perilaku pemilih itu kan luar biasa. Dia memilih karena alasan dia memang luar biasa ke partai itu. Jadi pejagesang ke partai itu, ke sosok itu kan gitu. Ada. Terus ada pemilih rasional. Pemilih rasional tuh wah berargumentasi dulu dia. Saya memilih ini apa kemanfaatannya? Dia bisa apa nanti kan gitu. Itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi pemilih tadi itu yang harus dipelajari. Mungkin kalau di Solo ya memilih Mas Gibran, tapi keluar dari Solo sana memilih Mas Gibran nggak kira-kira kan gitu. Itu harus disurvei juga, jangan Solo aja kan gitu. Nah ini yang harus ada semacam transparansi gitu ya dalam penilaian-penilaian tadi itu. Bukan orang membabi buta asal orang muda, tidak bisa seperti itu. Apakah dalam hal ini Mas Ganjar tidak bisa merepresentasikan orang muda? Jangan salah. Perempuan menggandrungi kan gitu ya. Orang-orang muda menyenangi kan gitu. Lah ke Anies sama. Orang-orang muda itu tanya, apa yang bisa kamu lakukan? Kita bisa kontribusi apa ini? Orang-orang muda seperti itu. Jadi bukan ke Mas Ganjar aja. Jadi menurut saya penilaian gitu ya, perspektif kita tentang orang muda itu jangan sempit gitu loh. Seolah-olah pokoknya orang muda, apapun caranya orang muda, tidak seperti itu. Lah, nanti akan ada penilaian tentang pengaruh Pak Jokowi. Lah, pengaruhnya positif atau negatif? Ketika Mahkamah Konstitusi mendapatkan cercaan luar biasa saat ini, positif atau negatif? Ya tidaklah kan gitu. Nah, ini termasuk juga harus dipertimbangkan kalau menurut saya. Tentu Pak Prabowo punya banyak pilihan lah ya. Karena di situ ada Pak Erlangga, ada Pak PAN yang bisa mengusung Pak Erick Thohir, ada siapa lagi mungkin Bu Hovifah, siapa lagi, terus ada Mas Gibran gitu ya. Coba ditandingkan gitu. Apakah betul? Karena mood tadi itu apa istilahnya itu animo ya, pemilih itu dari waktu ke waktu itu kan fluktuatif, tidak stagnan dia, tidak statis gitu, tidak permanen seperti itu. Jadi berkembang sesuai dengan konteksnya gitu. Nah, konteksnya sekarang ini adalah Mahkamah Konstitusi dapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Dalam sudut pandang yang negatif arahnya. Nah, itu masalahnya. Lalu dikaitkan dengan dibangunnya dinasti politik karena ketua Mahkamah Konstitusinya pamannya kan gitu. Bukan rahasia lagi, itu menjadi pembicaraan yang sangat luas gitu ya. Melalui tentu medsos-medsos dan sebagainya. Lah ini yang juga menurut saya juga jangan ada stigmatisasi terhadap orang muda. Hanya karena dirinya juga tidak melakukan achievement yang betul-betul maksimal gitu loh. Nah ketika dikompetisikan oke nggak orang ini kan gitu. Nah, kalau tanpa embel-embel ya enggak oke. Dengan embel-embel oke. Pak Jokowi, asumsinya Pak Jokowi tingkat keterpilihannya masih tinggi atau tingkat
kepuasan publik terhadap kinerjanya tinggi. Yang mana kan gitu. Jadi itu yang harus dilakukan secara precise agar pilihan dari capres-capres, bacapres saat ini itu betul-betul tepat. Kalau tidak meleset. Artinya kalau Gibran ini dihitung-hitung nampaknya justru akan mengurangi poin dari Prabowo nantinya. Iya. Apakah pilihan lainnya yang hingga saat ini berdasarkan dari survei, siapa yang paling berpotensi? Iya, sudah dikatakan sih berkali-kali oleh lembaga survei, kelihatannya ya antara Pak Erick Thohir dan Pak ini ya, Kofifa, terus Pak Erlangga Hartarto gitu ya. Tinggal bagaimana kan ada kerumitan atau kepelikan tersendiri di antara partai-partai yang akan mengusung Pak Prabowo. Karena kalau memilih katakan Pak Erlangga dari Golkar gitu, karena sudah diputuskan dalam Munas gitu, tapi apakah iya gitu? Tentunya dengan lembaga survei, kok nggak tinggi banget. Nah, terus kalau memilih Pak Erick Thohir, PAN ini partai bukan besar, gitu kan? Partai besar itu ada di Golkar. Ini juga kerumitan tersendiri gitu loh. Nah, yang menimbulkan tidak mulus, tidak mudah. Maka itu yang ingin dijaga oleh Pak Prabowo tentunya, dengan tentu kehendaknya adalah bagaimana Pak Jokowi hadir dalam keputusan itu, sebetulnya itu. Sehingga relatif aman gitu ya, bisa menentukan siapa yang betul-betul bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Jadi kita sudah bisa menilai dan menduga-duga begitu ya, kenapa hingga hari ini masih ada satu paslon yang masih belum menunjuk siapa cawapresnya. Iya. Kita mau kembali dulu ke pasangan dari Pak Mahfud dan juga Ganjar. Ini sudah tiba di gedung KPU, iring-iringan semuanya sudah siap dan sesaat lagi akan memulai deklarasi nampaknya siang hari ini. Yang awalnya dijadwalkan pukul 11 tadi ya, pukul 11. Dan sudah disampaikan juga tadi akibat keterlambatan dari paslon yang pertama mendaftar. Molornya hampir 2 jam begitu ya. Oke, kalau tadi sempat dibahas berbincang dengan rekan Ana juga gitu ya. Dampaknya nih kalau dilihat, walaupun ini jam makan siang, puncak terik-teriknya Jakarta gitu ya. Bagaimana dampaknya ini Bu Monika terhadap animo para pendukung dari pasangan Ganjar dan Mahfud? Ya, sebelum tadi menjelang jam makan siang aja, itu Sekjen PDIP juga udah wah ini terlambat gitu kan ya. Nah kita lihat lagi ini ketika semakin hari menjelang siang, maka teorinya mengatakan bahwa jangan lakukan sesuatu mengambil keputusan yang penting ketika seseorang itu dalam kondisi lapar. Ya kira-kira ini jam 12 kurang seperempat gitu ya, apalagi kalau mereka belum makan. Tapi tadi saya lihat itu makanan tuh tersedia di situ. Jadi semoga ini semua berlangsung dengan nyaman dan aman. Dan kalau kita lihat juga bahwa siang hari ini mereka juga sudah siap dengan beragam pertunjukan seni gitu ya. Jadi kita tidak berharap bahwa di sini ada suatu aksi ya. Paling protesnya adalah masalah keterlambatan yang 2 jam itu aja begitu ya. Itu. Oke. Jadi sepertinya sudah dimitigasi. Sudah dimitigasi oleh mereka bahwa hal-hal seperti ini tidak akan mengurangi makna atau euforia dari proses ini. Gitu. Oh, kita lihat tuh, cantik sekali. Mengusung memang tadi Pak Mahfud di Tugu Proklamasi menyampaikan 3 pesan proklamasi. Di poin pertama mengenai 1.360 suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan nampaknya itu juga yang ingin ditampilkan sejak hari pertama menginjakan kaki di KPU. Apakah artinya ini mau menyatukan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke, bahwa menguatkan ini adalah kita bukan hanya politik agama, tapi ingin untuk semua masyarakat dari suku apapun. Ya. Menurut pandangan Anda gimana? Ini melanjutkan lagi kebiasaan dari PDIP dalam hal ini Presiden Jokowi ya,
pada saat acara-acara di istana. Nah ini maka diusunglah semua keberagaman dan sebagainya. Dan ternyata karena itu memang diminati oleh masyarakat, jadi sekarang dilakukan dengan cara yang sama begitu. Nah, jelas ini adalah mendukung kepada persatuan Indonesia bahwa Bhinneka Tunggal Ika, beragam dan sebagainya. Nah, dan apakah gitu ya, nanti mereka ketika tampil dalam pendaftaran ini itu masih sama nggak stylenya, atau mereka akan mengenakan sesuatu lagi nggak? Seperti misalnya kayak tadi kalau Pak Anies, ketika Anies dan Caimin ketika masuk pakai syal, tapi ketika pendaftaran maka dilepas begitu ya. Atau mungkin nanti kita lihat apakah nanti Pak Ganjar justru malah memakai peci misalnya seperti itu. Ada sesuatu nggak nih yang pembeda gitu, karena setiap gerak-gerik apapun dari mereka ini pasti sekarang ini juga dilakukan analisa, diterjemahkan oleh publik begitu. Kita akan lanjutkan. Kita nunjuk kejutan-kejutan ini ya. Kejutan itu yang kita tunggu sesaat lagi pemirsa. Kita akan jeda sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi.